Saya mengawali dengan Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dan gunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya kasih warna biru beberapa kata yang saya anggap ini penting. Mari saudara, kita semua anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, orang yang bergereja, ya mari kita selalu memberikan perhatian. Perhatian atas apa? Atas bagaimana kita hidup ini. Kadang-kadang kalau kita membiarkan, tidak punya kontrol diri juga atas kehidupan ini, kita nggak jelas akan lari kemana. Ya. Maka itu mari perhatikan terus bagaimana saudara dan saya ini hidup dari hari ke hari. Jangan seperti orang yang bebal. Orang bebal itu memang orang yang tidak peduli, sudah ya. Tetapi jadilah orang yang arif. Arif itu penuh kebijaksanaan. Ya. Arif itu pemikirannya baik. Dan gunakan waktu yang ada. Karena makin hari adalah jahat. Bukan semakin baik. Kalau kita melihat perkembangan teknologi, memang mengarah semuanya maju kelihatan baik. Tapi ingat, hari-hari itu sudah tercatat jahat. Sesuatu yang baik akan ditumpangi oleh kejahatan. Terus begitu dunia ini. Sebab itu janganlah kita bodoh, tapi usahakanlah. Kata usahakan ini saya tertarik, saudara. Berarti kita ada respon dari kita, ada sikap dari kita, yaitu kita harus lakukan sesuatu yang dalam bentuk usaha itu kan berjuang ya. Kita bukan santai. Kita harus berjuang dalam hidup ini. Berjuang apa? Makin hari kita ini harus semakin mengenal kehendak Tuhan. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar itu memang kita tahu arah. Kita tidak dibingungkan oleh kelokan-kelokan. Kita tidak akan terkacau pikiran kita, perasaan kita oleh situasi zaman. Kalau kita punya fokus terus ngerti apa maunya Tuhan, kehendak Tuhan. Ya. Jadi ada apapun perkembangan teknologi di depan, kiri, kanan, muka, belakang, harusnya ya kita nggak perlu menjadi goncang ya. Oleh sebab itulah, mari kita menyikapi pas tema kita hari ini kan next ya, kita akan menyikapi bagaimana di depan mata kita ini dunia metaverse. Ya. Metaverse kalau ditampilkan ini Mark Zuckerberg, pemilik Facebook, sebetulnya bukan dia yang utama, yang pertama. Di luar Mark ini kan juga banyak perusahaan-perusahaan lain yang mereka menyiapkan, banyak sekali. Cuman dia yang memulai berbicara di publik, menyatakan dirinya pada tahun kemarin itu, sehingga dia tampillah dianggap yang pertama ya, Mark Zuckerberg. Nah, dunia metaverse memang dunia yang asik, saudara ya. Minggu kemarin kan waktu ada acara webinar tuh ya, saya sempat ikut waktu pembahasan metaverse oleh seorang hamba Tuhan. Nah, saya memang menangkap ada beberapa hal yang nggak bisa dihindari. Ya. Metaverse ini ada yang bicara ke saya, Pak, apakah berarti ada antikris di situ? Enggak, saya tidak bilang Mark ini, oh ini antikrisnya ini jahat, bukan, ya, bukan, saudara. Tetapi kita kan harus waspada. Perkembangan zaman semakin canggih, kita harus ngerti arah ini mau kemana. Kita harus selalu melihatnya juga dari sisi rohani, tidak bisa lepas. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjebak. Metaverse apakah baik? Baik. Karena juga tujuannya untuk hal yang baik. Saya ini menangkap, tidak cuma dunia metaverse ya. Yang berikutnya saya bicara mengenai Neuralink. Ini orang-orang pintar, orang-orang yang penuh hikmat di dunia ini, mereka itu menciptakan untuk apa? Untuk kebaikan hidup manusia. Kan pernah di interview ini orang ya, Neuralink ini. Waktu diwawancara kan ditanya, apakah Anda berdoa? Dia agak mikir sekian detik, dia jawab, enggak. Terus dia menyatakan, yang aku pikirkan tiap hari, yang dipikirkan fokus dia adalah mengenai apa? Mengenai kehidupan manusia ke depan. Tentang manusia itu dia mikirkan. Ya.
Ya, jadi kedua orang pinter ini penuh hikmat dunia, ya, luar biasa. Dan kita tidak boleh ngikuti sepenuhnya pola pemikiran hikmat dunia, enggak. Tapi kita tidak boleh menafikan, ya. Oh, enggak penting itu, enggak, ya. Kita tidak boleh menafikan hal yang begini. Ini kan di depan mata, ya. Nah, dua orang ini saya anggap memang ingin punya andil. Untuk apa? Untuk better living buat manusia di bumi, gitu loh, ya. Metaverse ini kan, jadi gini ya, balik lagi kita ke metaverse dulu ya. Metaverse ini kan zaman saudara dan saya, terutama yang kita ini yang generasi baby boomer ya, itu perhatikan, mulai kita nonton layar TV black and white, ya, itu kita bicara hidup kita itu mulai dibiasakan start itu dari framing, ya. TV kecil, hitam putih lagi, itu masih ada framing kan ya. Hidupnya dari framing. Lalu maju TV-nya berwarna menjadi lebih besar. Inch-nya lebih besar. Yang punya uang lebih besar lagi beli inch ya. Jadi lebih besar. Tapi masih di dalam framing. Sampai dikejar teknologi itu supaya punya inch yang lebih besar sekali ya. Nah, tapi masih ada framing, ya, ada framing. Masih dibatasi itu orang. Lalu sampai membuat TV yang yang cekung ya, sehingga kelihatan lebar sekali. Nah, tapi masih framing. Sampai orang berusaha punya home theater di rumah, ya lebih puas rasanya ngelihat, masih framing. Nah, masuk di dunia metaverse ini, kita ingin diajak masuk dalam dunia yang frameless. Ya. Jadi sudah nggak ada lagi batasan itu. Ya. Maka itulah yang saya tahu sementara ini dunia metaverse hanya bisa kalau kita masuk dengan alat yang seperti kacamata, ya, itu namanya Oculus ya, Oculus itu pakai itu, jadi orang tuh, nah itu ya, kelihatan masih besar gitu ya. Nah orang itu kan frame-nya nggak ada karena sudah tidak lihat TV lagi. Kalau hari ini online masih frameless, masih framing. Saya lihat di layar. Tapi masuk metaverse, frame-nya hilang. Kita seolah-olah diri fisik ini masuk di situ kan. Nah, ya. Dan saya baru tahu kalau hari ini diberitahu oleh hambanya Pak Yongki, ternyata di Indonesia minggu depan ini sudah ada gereja yang memulai katanya ya dengan ibadah virtual. VR, virtual reality. Kalau di Amerika sudah ada dulu. Katanya di Indonesia besok minggu, saya nggak tahu. Tapi saya percaya masih belum begitu menarik harusnya ya, karena ini masih memulai awal. Kenapa? Yang masuk di dalam situ itu kan avatarnya kita, ya. Bukan kita yang real kayak Yusman ini, bukan wujud Yusman yang seutuhnya begini, benar bukan ya. Masih ada avatar yang mewakili saya masuk di situ. Makanya inilah yang akan disempurnakan ke depan. Seperti Marx ini bicara, dia ingin semakin sempurna. Akan berdiri mirip sekali dengan situasi yang sebenarnya. Ya, inilah teknologi dan berkembang terus. Memang saudara, kita tidak bisa hindari. Ya. Sekali lagi, gereja pun menafikan perkara metaverse nggak bisa. Ya. Nggak bisa, saudara. Jangan kita juga berpikir, masih mahal semua. Oculusnya mahal, antara 5-9 juta itu. Mahal sekali. Iya sekarang. Tapi sebentar ke depan, nggak mungkin mahal. Saudara ingat zamannya HP dulu. Ya. Oh, kita mahal merasanya dulu. Mahal sekali. Tapi dengan perkembangan zaman hari ini, saya lihat tuh di Surabaya itu ada tukang sampah itu, dia sudah bisa pakai ini loh. Ya. Bisa WA-an gitu. Ya, bisa WhatsApp. Coba saudara ya. Jadi nanti pun ke depan saya yakin bentuk kacamatanya pun akan diubah ya. Headset seperti itu juga akan dirubah. Akan menjadi semakin praktis sehingga orang nggak kerepotan. Mungkin bentuk kacamata begini ya. Karena sempat dibicarakan akan mengarah ke situ. Jadi seperti kacamata aja, jadi lebih enak orang. Di mana-mana bisa gitu ya. Nah, ini sekali lagi kita tidak menafikan hal ini ya, kemajuan teknologi, termasuk orang-orang beriman,
nggak bisa ngomong, kita nggak peduli ini, nggak bisa. Ya, pasti mau tidak mau, cepat lambat ini akan masuk. Ya, segera. Makanya diantisipasi oleh para ahli. Ada bahayanya enggak? Ada. Ya, segala sesuatu itu selalu ada sisi baik, asal negatif. Bahayanya begini. Kalau generasi kita mungkin beda ya. Ini kan banyak generasi kita ini. Tapi generasi yang hidupnya hanya menghadapi teknologi, hanya satu, dia menghidupi teknologi di depan mata. Ini beda. Yang dikhawatirkan gini loh, ada nanti orang-orang, anak-anak muda terutama, itu yang dikhawatirkan, dia lama-lama sudah tidak bisa membedakan antara aku hidup di dunia virtual, masuk di virtual reality, dengan dia hidup di dunia nyata, fisik nyata di bumi ini. Itu bisa tipis, tidak bisa bedakan. Kalau tidak bisa bedakan, itu sangat berbahaya, akan banyak kejahatan. Nah, contoh, maksudnya begini, kalau dia di dunia virtual, dia bisa tempeleng orang. Resikonya apa? Nggak ada hukum di situ. Maaf, dia bisa cium orang, dia bisa perkosa orang. Ya, hukumnya apa? Ya sementara ini di dunia metaverse apa? Nggak ada hukumnya. Undang-undangnya apa? Nggak ada. Sanksinya apa? Nggak ada. Kalau habit yang buruk itu yang muncul terus di dunia virtual, dikhawatirkan oleh para ahli jiwa ini. Dia bilang, kalau sampai dia nggak bisa bedakan, dia akan bertindak yang nyata di dunia nyata. Gitu loh. Ya bentuk kejahatan. Ya, nah selalu begitulah memang. Semua perkembangan apa selalu ada sisi positif, sisi negatif. Ya, maka itulah kita sebagai anak-anak Tuhan belajar terus mengantisipasi. Jadi apa yang harus kita siapkan, gitu ya. Next, saya bayangkan di samping metaverse ini kita bicara Neuralink ya. Saya bayangkan begini, kalau dua teknologi ini gabung, waduh, manusia ini benar-benar luar biasa. Ya, metaverse Neuralink. Neuralink ini kan Elon Musk. Tujuan dia baik. Awal dia menciptakan ini dia bilang begini, ini untuk kesehatan. Dia rindu manusia di depan nanti tidak ada orang buta, nggak ada, ya, sehingga manusia bisa nikmati kehidupan. Karena orang buta itu kan menderita. Kedua, nggak ada orang lumpuh, itu nggak ada. Sampai kepada orang yang Alzheimer, pikun, itu nggak ada ke depan. Nah, makanya dia berpikir bagaimana menciptakan itu lewat teknologi, ya. Kan baik sekali. Orang lumpuh, orang Alzheimer nggak ada itu baik. Hari ini kalau saya ngelihat orang Alzheimer, mama mertua saya ini kan juga Alzheimer ya. Itu kasihan gitu loh ya. Kita yang melihat ini kasihan. Sementara dia yang menderita itu ya dia tidak merasa bahwa dia itu sakit apa-apa, ya dia merasa ya begitu itu dia gitu loh. Makanya teknologi ini untuk menolong mereka kan bagus ya. Bahkan dikembangkan begini Neuralink ini. Kalau saudara orang dari Indonesia tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Jepang atau bahasa Mandarin, lewat teknologi Neuralink, saudara ke Arab, saudara bisa bahasa Arab. Saudara bisa menangkap mereka bicara apa. Ke China, saudara bisa bahasa Mandarin. Ke Jepang, bisa bahasa Jepang. Artinya apa, saudara? Makin lama makin apa? Kalau digabung ini, orang yang udah masuk di Neuralink, itu kan otaknya diimplan oleh teknologi. Jadi komputer yang diimplan di otak manusia. Dikawinkan gini. Ya. Dengan tidak membutuhkan sesuatu yang merepotkan, tidak gampang. Operasi saya dengar hanya setengah jam. Itu pun dilakukan oleh robot supaya robot ini titis, tidak seperti manusia, ya, tepat sekali. Nah, ini katanya sih sudah dicoba di binatang babi dan monyet berhasil. Saya dengar terakhir katanya juga kepada manusia boleh dikata hasilnya baik, tapi ini memang belum nyata diumumkan ya. Tapi sudah mulai bergerak dia itu. Yang bahaya menurut saya kalau kita bicara secara rohani, yang lebih bahaya yang Neuralink. Kalau iblis sama-sama menumpangi ya, Neuralink berbahaya. Ini pandangan saya ya. Kenapa? Karena manusia itu sentralnya di otak. Kalau otak dikuasai, selesailah orang. Artinya you totally under control. Nah, tergantung siapa yang kontrol ini. Nah, yang kita khawatirkan kan pengontrolnya ini adalah penguasa dunia yang jahat.
kita berasumsi nih, kalau benar seperti itu ya, otak dikotor seperti itu luar biasa. Anda bisa bahasa macam-macam masuk di dunia metaverse combine. Di metaverse Anda bisa keliling dunia kan? Kemana aja bisa. Di dunia sini, di belahan mana aja Anda bisa. Ditambahi Anda bisa berkomunikasi. Wih, luar biasa. Kalau hanya metaverse Anda tetap nggak bisa komunikasi. Ya, mungkin ke Afrika, bahasa Afrika kita nggak ngerti kita. Tapi kalau sudah masuk Neuralink, seolah-olah manusia ini sempurna. Seolah-olah manusia ini menciptakan makhluk-makhluk hebat di dunia ini. Yang kita khawatirkan kan manusia ini kalau terlalu pintar, terlalu hebat, nggak butuh apa-apa, lama-lama kan nggak butuh Tuhan, gitu loh. Ya, antisipasinya itu. Jangankan ngomong nanti ya, hari ini orang yang pandai, kaya kan ketergantungan sama Tuhannya berkurang jauh. Pasti itu ya. Nah, kalau nggak hati-hati dia akan jauh. Nah, itulah dunia metaverse dan Neuralink. Mengerikan ya. Satu sisi mengerikan. Tapi apakah kita harus menghidupi dengan ketakutan? Oh, nggak perlu. Ya, sebab apa? Sebab ini pasti di depan mata kita. Mau takut ngapain ya? Tapi kita ngerti arah kemana kita, ya. Kita tahu fokus hidup kita kemana. Yang perlu diantisipasi itu adalah next generation, ya. Silakan masuk ke slide saya. Ini yang disebut namanya life engineering, ya. Ini yang namanya rekayasa kehidupan. Oleh pinternya otak manusia, manusia itu ingin merekayasa kehidupan. Ya. Dua orang ini pandai. Kita nggak bisa anggap mereka sesuatu yang salah. Oh, kita bersyukur, berterima kasih. Dua orang ini luar biasa. Ya. Life engineering, merekayasa kehidupan supaya kehidupan manusia lebih maju, lebih terbantu, lebih nyaman hidup. Nah, itulah. Ya, baik kan? Baik. Tapi sebagai orang-orang rohani yang ngerti kebenaran, kita tidak boleh bodoh secara rohani. Harus cerdik juga. Ya. Nah, life engineering. Sekarang kita masuk di dunia metaverse. Ada di Indonesia? Ada, saudara. Ya. Next slide. Indonesia itu namanya PT-nya itu Metaverse Indonesia. Dia dari Wir Group. Wir itu, saya lihat apa Wir itu? Wir itu ternyata We Indonesians Rock. Waduh, namanya hebat ya. Ini salah satu tokohnya ya, Michael Budisi itu. Dan ini sempat juga wawancara saya ikuti apa yang dia bicarakan. Dia bilang, perusahaan kami udah lama, ya. Namun belakang hari ini dia fokus juga mengikuti membawa perkembangan zaman ini di dunia metaverse. Dan dia nyatakan metaverse Indonesia akan mulai praktek nanti di Oktober waktu G20. Pak Jokowi kan sebagai kepala G20 ya, waktu pertemuan G20 itu akan memakai metaverse ya. Berarti Oktober katanya ya. Ini prototipe pertama. Tapi dia juga menyampaikan prototipe yang pertama ini tidak seluruh wilayah Indonesia yang bisa dijangkau, hanya 1, 2, 3 tempat ya. Misalnya calon ibu kota negara yang baru. Nah, itu sudah bisa dimasuki dengan dunia metaverse, dia bilang begini ya. Nah, nantilah kita lihat di Oktober, ya, waktu tampil pertama Metaverse Indonesia. Jadi saudara, kalau kita tidak mengikuti, kita akan menjadi terkaget-kaget ya, apa ini ke depan, bagaimana ini, ya. Nah, belum saya berpikir kalau di dunia Metaverse masuk, kita masuk di situ tidak fisik nyata ya, tapi kita masuk, orang bisa touch saudara, bisa sentuh saudara, saudara bisa merasa kalau dipegang ya, saudara dicium, saudara dirangkul orang, itu bisa merasa. Ini kan hebat teknologi ini ya. Jadi kalau dibilang aneh, ya aneh ya, manusia ini sudah tahu dunia nyata, tapi dia menghindari ingin masuk di dunia yang enggak nyata tapi nyata gitu ya, yaitu VR itu ya. Ya saya nggak ngerti ya, memang zaman ini begini. Kenapa perusahaan-perusahaan yang ada mereka ingin transaksi jual belinya nanti di dunia metaverse, ya, di dunia yang virtual. Yang dunia nyata gimana? Dihindari. Ya. Tapi ya itulah zaman, gitu loh. Kita ya harus mengikuti.
Nah, larinya ke gereja, bagaimana? Gereja secara individu ini ataupun gereja yang organisasi. Apakah kita sekali lagi mau nggak peduli ini? Ya nggak bisa, saudara. Ya, nggak bisa. Sebab ini zaman yang harus kita lewati. Ya, akan dilewati segera. Ya. Nah, ini kacamata tadi ya, yang Oculus harganya masih mahal. Tapi jangan terjebak bahwa akan mahal terus. Enggak, sebab ini akan menjangkau seluruh manusia di bumi ini. Tujuannya kan itu ya, semua. Oculus. Next, nah makanya kita masuklah. Jadi tugas gereja ini apa ya? Next slide. Kita jangan lupa bahwa ini tidak bisa dihindari, kita tidak bisa mengabaikan. Kita harus bicara tentang koinonia. Koinonia itu kita ini kan orang-orang yang dipanggil untuk bersekutu, ya, masuk di dalam bentuk persekutuan. Tidak bisa diabaikan. Kedua, kita harus bicara tentang marturia. Bagaimana sebagai makhluk Tuhan, sebagai orang-orang yang beriman Kristus, yang percaya Yesus, panggilan kita di dalam persekutu untuk apa? Kita harus keluar juga untuk memberitakan kebenaran firman, harus menjadi saksi Kristus di luar. Ya. Lalu diakonia, nah itu juga tidak bisa gereja menghindari. Diakonia itu kan bentuk praktek perbuatan kasih kita, ya, nyata. Ini yang disebut tugas gereja yang harus dikerjakan. Baik gereja secara individu maupun secara organisasi. Ya. Tidak bisa lepas dari ini kalau kita mau jujur. Ya. Dan minggu kemarin, next slide, saya waktu mengikuti itu, inilah zaman yang harus diperhatikan. Saya percaya, saudara, generasi anak-anak saya terus ke depan, itu sudah ada perubahan yang sangat. Ya, itu kelompok orang-orang di dunia hari ini, terutama anak-anak muda, jauh di depan kita. Jangan-jangan di sekitar kita hari ini ya, mungkin di youth ya. Memang mereka aktif mengikuti acara program gereja, segala aktivitas diikuti sama dia. Tapi begitu dialog itu ketahuan loh saudara. Ternyata tidak sedikit, ternyata anak-anak muda itu yang dalamnya sebetulnya itu hatinya itu masuk dalam kelompok agnostik ya. Agnostik itu bukan orang tidak percaya Tuhan. Tidak percaya Tuhan itu ateis. Ya. Agnostik itu orang nggak gini loh, bahasa sederhananya dia nggak peduli lah. Ada Tuhan, nggak ada Tuhan, nggak peduli. Dia ngomong nggak ada Tuhan, dia nggak juga. Kalau ngomong ada Tuhan, iya, tapi dia membuktikan, menjelaskan, mikirkan nggak bisa dia. Makanya dia generasi agnostik ini dia nggak peduli. Ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Nah, makanya muncullah juga bahwa ya hidup ini relatif lah ya. Dunia itu relatif. Sampai menyangkut ya kebenaran itu nanti relatif. Padahal kebenaran itu kan tidak relatif. Kebenaran itu mutlak. Ya. Sisi kebenaran kalau saudara lihat firman Tuhan itu mutlak, nggak ada yang relatif. Dan sisi yang satu ateis. Jadi ateis, agnostik, teis ya. Nah, yang agnostis ini menyangkut generasi-generasi muda ya kita bicara. Inilah kewajiban saudara-saudara dan saya, ya. Kewajiban generasi-generasi yang di atasnya, kewajiban yang orang kerohaniannya matang harus memikirkan bagaimana merebut mereka yang agnostik ini menjadi teis. Ya, teis itu baru, oh ya, Tuhan itu ada, saya percaya pencipta Tuhan itu ya benar. Baru di titik D itu, gitu loh ya. Belum di titik menentukan aku percaya Yesus, belum kan. Nah, ini kan tugas masih panjang, ya. Nah, saudara, terus apa hubungannya nanti dengan metaverse segala ya? Tentu ada, kita harus memperhatikan. Next. Ya, saudara, inilah generasi-generasi yang ada hari ini. Ya, sebetulnya ada 6 generasi yang atas saya buang. Atas itu generasi tradisionalis ya. Itu saya anggap nggak ada karena ya sudah banyak yang meninggal ya. Lalu generasi ini generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, generasi alpha. Apa yang harus kita antisipasi dan perhatikan dari generasi ini? Saudara, istilah baby boomers itu apa?
baby boomers itu siapa yang bikin istilah? Yang bikin istilah negara di mana saudara tinggal hari ini, Amerika. Amerika itu paling pandai kalau buat seperti ini ya, bikin istilah. Ini istilah baby boomer itu memang berasal dari badan resmi di Amerika, yaitu Biro Sensus Amerika. Dia membuat istilah baby boomer. Siapa baby boomer? Baby boomer itu orang yang lahirnya antara tahun 46 sampai 64. Nah, saudara cek aja hari ini. Siapa yang hari ini ya usianya 58 sampai 76, Anda baby boomers gitu. Anda kelompok ini. Ini adalah kelompok di mana di masa-masa itu terjadi ledakan kelahiran ya. Setelah perang. Nah, ini sangat besar. Kelompok hari ini yang usia 58, 76, Anda benar-benar kelompok baby boomer. Siapa? Antara lain saya. Nah, ini saya baby boomer. Mungkin Pak Yongki baby boomer ya. Dan rekan-rekan kita yang lain mungkin ada masih baby boomer. Bayangkan, baby boomer harus menjangkau turun terus ke bawah sampai generasi alpha. Harus ini menjangkau, nggak bisa nggak menjangkau. Maka itu kalau kita tidak memperhatikan perkembangan zaman, teknologi kita abaikan, nggak ada urusan sama gua, nggak bisa, saudara. Nggak ada urusan sama sama saya yang baby boomer, tapi sama generasi yang di bawah kita, dan itu anak-anak Tuhan, anak-anak kita harus berurusan, ya. Nah, generasi alpha itu kan anak-anak yang lahir yang ya hari ini yang usianya antara 8, 9 sampai terus ya sampai hari ini yang 1 tahun, cucu saya 1 tahun lebih, ini kan semua generasi alpha. Nah, seperti apa? Belum tahu. Nah, sekarang kita lihat baby boomer dulu ya. Saudara, setiap zaman itu membentuk karakteristik orang ya, berbeda-beda. Setiap zaman. Nah, zaman generasi baby boomer, apakah ada kelebihannya? Ada sesuatu yang baik? Ada. Rata-rata generasi baby boomer itu rata-rata setelah mereka perhatikan itu punya kebaikan, itu punya komitmen tinggi dia. Dia punya komitmennya tinggi, dia sangat mandiri. Ya, zaman-zaman orang kelas itu. Nah, makanya begitu ada perubahan generasi X, lebih berbeda. Turun lagi generasi Y, beda. Generasi Y itu adalah anak saya, putrinya Pak Gembala, Pak Yongki ya, itu masuk generasi Y. Kalau generasi X itu generasi yang mulai mengenal adanya perkembangan teknologi yang baru, tapi ada yang ya masih belum, ada digital, ada non gitu loh ya. Kalau zaman saya dulu kan saya juga mulai mengenal komputer ya, printernya masih ya seperti itu ya. Tapi udah hebat waktu itu gitu loh. Terus berjaman sampai generasi Y, itu generasi anak saya, usianya antara 26 sampai 41. Siapa yang 26 sampai 41, Anda kelompok generasi Y, milenial. Nah, milenial ini sesuatu generasi yang fasenya lain dan beda lagi. Mereka disebut, ini kurang baik sebutannya. Generasi milenial disebut generasi malas. Ya, kenapa? Karena diamati anak-anak milenial itu hidup ingin yang penting aku nikmati aja dulu gitu ya. Sehingga generasi ini agak beda. Kalau zaman baby boomer itu mikirkan bagaimana nabung untuk dapat rumah dulu nanti, yang penting-penting lah ya disiapkan dulu. Itu generasi kuno, mereka nganggap itu kuno. Tapi milenial mereka nikmati dulu, dia nggak peduli ya. Makanya disebut ini generasi pemalas. Mereka lebih baik menghabiskan hasil kerja dia untuk apa? Menikmati di zaman ini. Dan generasi milenial ada generasi yang sangat kuat, dia mandiri, dia yang pertama benar-benar masuk di dunia digital, dia nggak ngerti komputer zaman saya nggak ada dia. Ya. Apalagi zaman saya mengenai telepon, dia nggak tahu, buta. Ya. Zaman baby boomer tuh kalau mau telepon masih sempat saya harus putar begini. Di telepon pesawat itu putar begini. Ya, putar terus saya angkat baru nyambung ke operator. Minta nomor ini sambungkan. Oh ya, sambungkan, nunggu dulu kita. Nunggu baru sambung lagi, baru bicara. Itu pun kalau nyambung. Kalau enggak, maaf nggak bisa, ya taruh lagi.
begini, habis begini berubah begini. Nah, muter gini angkanya. Ini generasi milenial nggak ada, ya. Tidak tahu wujud itu, gitu, ya. Yang dihadapi dia ya zaman-zaman ini kalau milenial ini. Tapi jangan lupa generasi di bawahnya lagi, yang hari ini usia 10 tahun lagi sampai 25, itu generasi anak saya udah kelewatan, ya, udah ketinggalan. Generasi Z ini lebih canggih lagi, ya, canggih lagi. Generasi Z ini memang generasi yang gimana ya? Hidupnya nggak bisa lepas dari dunia ini memang, ya, nggak bisa, ya. Walaupun ya hari ini masih ada campur-campur sedikit, tapi dia sudah nggak bisa. Makanya perhatikan, jangan ngomong generasi Z, generasi milenial aja. Kalau ada orang sampai membaca surat kabar, dia jadi heran dan ketawa. Kalau saya masih baca majalah, anak saya bisa ketawa. Ngapain papa itu beli majalah? Ngapain papa itu baca koran? Aneh. Kalaupun saya sering berlama-lama di depan TV yang framing kan, masih framing, dia juga bilang TV ini untuk orang tua-tua gitu. Ini generasi milenial loh ya. Jadi ya di mata mereka kita ini baby boomer udah orang kuno lah, ketinggalan. Ya, makanya kita ini juga harus sadar jangan ketinggalan tentang perkembangan zaman di depan mata gitu. Mari peduli. Terutama dari apa? Maaf ya, saya hanya bicara fokusnya dari sisi antisipasi rohani. Ya. Kalau teknologi ya sekedar tahu lah, ya. Ada perkembangan zaman seperti ini gitu, ya. Nah, turun lagi dari Z masuk ke generasi alfa. Aduh, saudara, nggak bisa jangkau kita. Saya teliti ke depan generasi alfa ini bakal seperti apa, masih prediksi semua. Mereka akan memperkirakan akan seperti ini karena hidup generasi alfa ini hanya sepenuhnya di depan mata dia itu hanya teknologi, ya, bukan generasi yang masih campur enggak, teknologi murni, hidupnya teknologi, enggak ada pilihan, no ada choice bagi dia, saudara ya. Nah, makanya jadi kita mikir gini, saya mikir jadi generasi yang paling berbahaya yang harus diantisipasi oleh gereja, oleh orang-orang yang percaya Yesus ini ya, untuk penyelamatan generasi. Ya generasi alfa itu yang utama. Bukan berarti mengabaikan generasi Z, ya, milenial tidak. Ya, tapi ini generasi yang lebih sulit sentuhannya. Ya, makanya waktu kalau ada orang ikut seminar ini terus mengatakan dalam seminar itu kalau anak saya larang tidak boleh masuk dalam dunia metaverse. Saya berpikir ulang atas sikap itu. Apakah bisa kita melarang? Enggak bisa, ya. Kalau sementara di awal bisa. Ya. Kenapa saya bilang nggak bisa? Beda zaman. Saudara generasi baby boomer dan saya baby boomer itu punya banyak pengalaman yang sudah pernah dirasakan, pernah banyak pola pikir, pernah banyak cara antisipasi dari sejarah yang sudah dihadapi bermacam-macam. Sedangkan generasi alfa yang dihadapi kelak, dia tidak punya zamannya kita ke belakang itu nggak ada, saudara. Ya, zaman dia di depan mata itu ya metaverse. Coba pikir ya, kalau hari ini cucu saya umur 1,5 tahun lah ya, atau sampai generasi umur 9 tahun. Berarti kalau akan disempurnakan metaverse dalam 5 sampai 10 tahun, umur berapa dia? Kalau 5 tahun berarti 15. Berbahaya umur-umur segitu ya. Kalau 10 tahun berarti sampai 20 tahun. Gitu loh. Kalau menunggu kesempurnaan itu. Yang dihadapi siapa sama dia generasi alfa ini? Yaitu di depan mata, dia nggak ada pilihan lain. Dan dia nggak punya pengalaman lain sebelumnya. Nah, bagaimana generasi kita ini baby boomer melarang dia? Nggak bisa. Tidak bisa. Yang bisa itu adalah mari cerdik bagaimana mengantisipasi perkembangan ini kepada generasi itu. Terutama apa? Ya tugas orang percaya ini. Tugas generasi yang harus mengerjakan 3 perkara itu, ya. Persekutuan, pemberitaan firman, kebenaran, bersaksi Kristus, dan apa ya sikap kita dalam praktek perbuatan diakonia. Nah, itu kasih kan. Nah, ini nggak bisa lepas dari itu. Nah, kita lihat saudara. Apa respon gereja?
Baik gereja secara individu sebagai orang tua, baik Anda yang orang tua generasi baby boomer atau generasi X ya. Anda harus antisipasi generasi alpha di depan. Kalau hanya sekedar melarang, ya Anda bisa sekedar melarang, tapi yang dilarang nggak bisa. Anda bisa dilarang di rumah, di luar rumah dia nggak bisa. Apalagi kalau dunia frameless itu sudah menjadi hal yang murah, yang lumrah, nggak bisa, saudara. Ya, tidak bisa. Oleh sebab itu sekali lagi, apa yang diantisipasi? Yang pertama, menurut saya, gereja secara organisasi maupun individu, kita harus selalu menanamkan nilai-nilai bahwa dunia onsite, dunia offline, dunia kehadiran fisik, itu masih sangat dibutuhkan dan penting sekali. Ya. Sebab ini membentuk dunia komunitas persekutuan nyata. Tidak ada Tuhan mengajak kita masuk dalam persekutuan yang hanya virtual, yang tidak nyata. Enggak ada. Semuanya nyata. Ya, maka itu teknologi yang seperti ini kita tidak bisa nolak, tapi kita bisa memanfaatkan, mengantisipasi dari sisi mana dunia ini bisa dikerjakan dengan positif. Gitu, ya. Ini kan bicara koinonia. Tanamkan nilai-nilai bahwa kehadiran fisik jauh lebih penting daripada kehadiran virtual. Jati diri orang percaya, jati diri saudara dan saya orang gereja, orang yang percaya Yesus, itu adalah orang-orang yang kita ini adalah persekutuan orang-orang yang dipanggil Tuhan. Ya, yaitu koinonia itu. Ini dipanggil Tuhan, masuk dalam bersekutu. Nah, gitu loh. Jadi kalau menyamakan bahwa virtual itu sama bobotnya dengan pertemuan tatap muka nyata, fisik, nggak sama. Ya, ini saya juga berpikir kalau generasi milenial masih bisa ya kita ajak ngomong begini ya. Tapi generasi yang jauh ke depan kita nggak ngerti ya. Tapi saya yakin ini harus pemikiran ini harus dimasukkan. Sebab apa? Sebab gini, saudara, ada banyak perkara, banyak hal yang nggak bisa tergantikan oleh teknologi metaverse. Nggak bisa. Contohnya, bagaimana kalau kita punya hati ingin menyentuh, mengunjungi orang-orang atau jemaat gereja, anggota gereja, atau sosok saudara-saudara seiman, kita ingin memberikan sentuhan terhadap orang-orang yang lagi kesepian. Frustasi, kesepian. Itu nggak bisa kalau hanya ketemu dalam virtual. Apalagi yang udah stres, ya orang stres diajak disuruh untuk masuk dunia virtual. Ya. Kemudian kalau kita ingin gimana kalau mau merawat saudara seiman atau merawat famili keluarga, menghibur mereka orang-orang yang sedang sakit, apakah pakai dunia virtual, pakai VR? Nggak pas menurut saya. Ya. Karena itu perlu sentuhan fisik yang nyata. Ini nggak bisa harus dimasukkan dalam teknologi metaverse. Bagaimana kalau kita ingin membela kaum yang tertindas misalnya, ya. Nggak bisa cuma berhenti di dunia metaverse. Bagaimana kalau ingin saudara-saudara kita yang lagi mengalami bencana ini, hari-hari ini mengalami bencana, perlu pertolongan, bantuan, masa akan kita masuk dalam dunia metaverse? Nggak bisa. Tetap sentuhan dunia nyata. Mengajak mereka untuk bersama-sama masuk di dalam persekutu. Apalagi kalau kita bicara bagaimana nanti kalau menikmati perjamuan kudus. Oh, di dunia virtual perjamuan kudus, khayalan. Nah, bagaimana itu? Ya, khayalan. Fisiknya saya nggak terima, saya di rumah. Dia perjamuan tidak, tapi khayalan terima. Mau dibaptis, khayalan. Ya. Nyatanya saya diam di rumah, tidak ditenggelamkan. Ya. Ini kan tidak bisa digantikan. Maka yang untuk bicara yang ini, perjamuan kudus, baptisan, ini ya sempat ada kontroversi. Ada sebagian yang mengatakan, ya nggak apa-apa, asal imannya percaya gitu. Makanya waktu di dunia metaverse yang Indonesia ini, dia nyatakan, loh hari ini loh sudah ada orang kok yang daftar. Bahkan ada yang tanya daftar bagaimana kalau aku diberkati lewat virtual pernikahannya gitu. Ya. Nah, inilah perkembangan zaman. Yang faktanya ada itu. Yang faktanya ya ini ada. Oleh sebab itulah bahwa nilai terkoneksi secara fisik itu masih sangat dibutuhkan.
khususnya orang-orang yang menyebut diri Kristen, percaya Yesus, kita harus perhatikan ini ya, tidak bisa. Ya. Persekutuan dalam bentuk fisik tidak bisa dimatikan atau dihindari. Kalau dirubah dalam bentuk virtual yang nggak nyata, adalah kita akan lebih kerepotan lagi ya. Yang kedua, saudara sebagai individu, orang tua, khususnya juga organisasi gereja, ya, menurut saya kita jauh hari pun sudah harus siap, ya. Siap bukan hanya secara teknologi kita sudah punya, ya, tapi kita menyiapkan dalam teknologi itu apa yang kita mau fokuskan. Kalau saya punya keyakinan sesuai Alkitab, program pemuritan itu harus ada, ya. Sebab kalau kita ingat, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajarlah mereka, ini ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, saudara bagaimana mengajar orang-orang di luar itu? Kalau saudara tidak pernah tahu apa yang pernah diperintahkan Tuhan, kalau engkau mau memuridkan orang tapi dirimu tidak pernah sama sekali dimuridkan, bagaimana? Gitu loh. Ya. Maka itu sebetulnya ini perintah Tuhan. Harus terjadi bentuk pembelajaran pemuritan yang dibawa arahnya nanti untuk menjadi saksi Kristus, untuk memberitakan firman. Masuk ke dunia metaverse, kita lengah perkara ini. Ya sudahlah, akan campur aduk lagi. Nggak tahu lah jadi apa kekristenan masa depan, kekristenan ini seperti apa, nggak tahu. Ya. Tapi kita harus kembali fokus. Firman Tuhan katakan begini, saudara. Ini harus kita perhatikan untuk orang-orang tua. Di dalam jauh di Perjanjian Lama di Ulangan 6 ayat 8 dikatakan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau sedang bangun, terus kepada anak-anakmu. Terus, saya kaitkan ini, anak-anak yang generasi alfa yang baru lahir hari ini, itu harus mengalami sebetulnya golden age ya. Jadi masa umur keemasan itu ya anak-anak. Makanya orang tua yang individu ini, kalau engkau ngerti kebenaran, itu mulai dibicarakan sejak dia bayi. Ibu khususnya ya, karena tiap hari. Dia terus ngomong, terutama katanya dalam 1000 hari pertama itu program golden age katanya pada bayi 1000 hari pertama, berarti ya 3 tahunan lah ya. Nah, itu harus. Maka itu selanjutnya pun untuk perkembangan ya harus ada pemuritan. Kan banyak kan gereja itu tidak menyelenggarakan pemuritan, termasuk para hamba Tuhan ya mungkin agak repot ya. Pemuritan itu kan bukan hal yang gampang, hal yang repot. Padahal ini adalah perintah. Ya. Membawa berita kebenaran ke depan, itu perintah. Ini kan bicara marturia. Ya. 1 Yohanes 1 itu katakan, 1 Yohanes 1 ayat 3, itu dikatakan, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami lihat dan telah kami dengar, apa yang dilihat dan didengar, itu yang kami beritakan kepada kamu. Jadi setelah kau melihat, kau mendengar, langkah berikutnya yang kau keluar beritakan. That is maturia. Jadilah kau keluar jadi teladan, jadi saksinya Kristus gitu. Dan ini kalau engkau tidak pernah dibentuk, tidak pernah dimuridkan, kita tidak punya mental untuk memberikan orang, ya akan kesusahan gitu loh. Ya. Jadi mempersiapkan acara atau program secara baik ke depan, ya tidak terlambat lah apapun yang terjadi ya. Jadi hari ini itu mulai dikawinkan bagaimana menyiapkan programnya yang terlibat nanti bisa masuk di dunia metaverse lewat dunia teknologi ini. Ya. Fokusnya ya di situ, memberikan pembelajaran dalam membangun suasana pemuritan supaya ujungnya ini apa, mereka adalah generasi-generasi yang siap jadi saksi Kristus ya, berani dan mampu untuk memberitakan firman. Ya. Lalu kita masuk yang ketiga. Ya, jadi kita udah bicara itu koinonia sama maturia. Ya. Ya, yang ketiga, hati-hati ini saudara. Ya, ini pesan yang sedikit beda. Mari senantiasa
para gereja, yaitu orang-orang Kristen, individu maupun organisasi, ya, menghadirkan Yesus yang sejati, menghadirkan pengajaran-pengajaran yang sehat, yang sejati. Berarti bukan mengajarkan another Yesus, bukan mengajarkan pseudo Christ, Tuhan Yesus yang gadungan. Memang yang dipakai adalah Alkitab. Alkitabnya sama. Tapi waktu mulai menyampaikan, membicarakan, itu yang keluar semua adalah kita bicara tentang another Yesus. Oh, berarti ini Yesus yang lain, ini bukan Yesus yang di Alkitab ini. Kenapa? Ajarannya beda, gitu loh, ya. Sehingga muncullah false teaching, pengajaran-pengajaran yang nggak benar, yang salah, yang keliru. Nah, kalau dari ujungnya keliru, terus pengajarannya lahir yang keliru, kan, false teaching, maka Anda bayangkan yang mendengar, kalau yang mendengar ini orang-orang yang asal terima, belum sama sekali matang. Kalau matang, dia dewasa, dia akan curiga. Nggak begini Alkitab. Nggak begini fokusnya. Nah, gitu loh. Dia bisa saring. Tapi berapa banyak orang yang bisa saring? Kalau nggak bisa saring, dia telan. Lahirlah generasi-generasi Kristen yang false Christian. Ya, fatal, saudara. Nah, lewat urutan inilah saya berpikir secara pribadi, maka itulah Yesus itu meragukan, ya. Kalau dia datang ke dunia untuk kedua kalinya, kalau dia sempat nanti bertanya, masih adakah iman di bumi? Itu saya yakin percaya. Iman seperti apa? Maksudnya gini, ada iman yang benar enggak sih? Manusia-manusia zaman ini nanti. Gitu loh. Ya, imannya benar enggak? Sejati enggak? Dengan bahasa lain, ya firmanmu itu Alkitabiah enggak? Hidupmu itu Alkitabiah enggak? Ya, yang ketiga ini menurut saya berbahaya ini, ya. Maka itu marilah kita mengajak sejak dini, baik individu maupun organisasi, ya, jauhilah kompromi, ya. Sebatas toleran boleh, tapi jangan pernah kompromi. Jangan pernah berani demi disenangkan atau dikagumi orang atau kelompok. Jangan engkau berani membenarkan kesalahan. Sesuatu yang menyimpang tidak pada tempatnya, janganlah kita melakukan pembenaran. Kalau ini pembenaran, apalagi diucapkan oleh seorang hamba Tuhan yang besar, ini akan ditelan oleh yang bawah. Ya, tanggung jawab besar. Maka itu kan saya pernah nyatakan, ya, para gembala di Amerika yang mengalami tekanan stres sehingga dia lepaskan pekerjaan itu, ya, tidak menyalahkan, ya, sebab itu tekanan terhadap jiwa. Tapi seharusnya kalau jiwa tertekan, dia tidak bisa mengelola, waduh, maka hilanglah keteladanan dia, betul kan? Harusnya dia menjadi energy giver, malah menjadi energy sucker, ya. Orang menjadi lelah kalau kumpul sama dia. Gitu. Nah, itulah bahayanya, karena ada tanggung jawab besar di para semua hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Tanggung jawab yang besar sekali. Nah, memasuki dunia metaverse, mari cerdik menyiapkan diri mengelola. Tidak bisa, sekali lagi, jangan menafikan, jangan tidak menganggap, ya, engkau menafikan ini, ya, diabaikan, engkau tolak. Yang di depan mata ini pasti dilalui oleh kita, nggak bisa, ya. Yang hanya bisa adalah mari antisipasi, buatlah teknologi di depan kita, entah itu metaverse modelnya apapun, kalaupun sudah sempurna, kita akan manfaatkan sisi yang baik untuk firman Tuhan. Nggak ada lain yang lebih bisa dari itu. Nah, maka itu, ya, yang saya masukkan ini antisipasi, ya. 1 Yohanes 2 ayat 18 ini saya masih bicara yang ketiga, ya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikris akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikris. Sekarang sudah ada antikris, banyak. Hanya tokoh antikris belum muncul kelihatan. Siapa Mr. X itu, ya. Tetapi di kiri kanan kita itu sudah banyak Alkitab catat, 1 Yohanes 2 ayat 18. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu terakhir. Jadi ini namanya zaman akhir. Zaman akhir itu sejak Yesus datang, Yesus menderita, mati, disalibkan, naik,
bangkit naik ke surga. Sejak zaman itulah sampai nanti Yesus datang yang kedua kali menginjak kaki di bumi. Ini namanya fasenya ini adalah zaman akhir. Ujungnya nanti akhir zaman gitu ya. Jadi saudara dan saya hari ini memang ini di waktu zaman akhir gitu. Makanya kan kita tidak bisa masa bodoh. Tidak peduli atas keberadaan sekitar ya. Dan ini kita bicara yang internal, ini masih yang ketiga kan, ini internal. Jangan toleransi dengan sesuatu yang salah kau benarkan ya. Jauhi kompromi. Harus benar-benar yang real gospel ya. Benar-benar yang sungguh-sungguh yang Yesus yang Alkitabiah. Ajarannya yang Alkitabiah. Jangan disimpangkan demi untuk kompromi atau demi untuk disenangi. Udah jangan. Ingat, apa yang kau tanamkan hari ini, baik orang tua maupun semua hamba Tuhan, itu akan menyebabkan jauh generasi kita ke bawah. Yang saya agak khawatirkan, generasi yang harus diraba, generasi alfa. Yang hari-hari masih kecil hari-hari ini. Ya, gitu loh saudara. Ya. Kalau enggak, antisipasi kita siapa? Kisah para Rasul 20 ayat 29-30 dikatakan begini. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Hati-hati, di sekitarku yang di Surabaya ini dan di sekitar Anda yang di Amerika, itu banyak. Jadi musuh dalam selimut yang di dalam. Itu yang secara tidak sadar kita, ternyata banyak antikris di sekitar kita ini, gitu loh. Antikris apa? Antikris itu kan bukan yang langsung kontra ngelawan Yesus gitu, bukan. Dia itu pseudo-Christ. Pseudo-Christ itu dia memirip-miripkan dirinya Yesus, tapi pada hari hanya dia kerjanya antikris itu kan sembunyi, tersamar. Pada hari hanya dia akan berani menyatakan diri, gitu loh. Nah, ini kan terselubung, berbahaya kan? Ini ada di antara kita di dalam, ya. Mari antisipasi. Yang ketiga ini, untuk ke depan, bagaimana menghadapi teknologi ini, jangan berani masuk di dalam hal yang kompromi. Mulai hari ini, segala yang keliru menyimpang, jangan masuk dalam pembenaran. Ya, slide saya terakhir. Oleh sebab itu, saudara, marilah ya, dunia metaverse, jangan ditakuti. Dunia metaverse tidak perlu juga kita telan secara utuh tanpa kita melihat dari sudut pandang firman Tuhan. Ya, dari semua generasi ini, ayo kita memperhatikan generasi yang belum jelas ini. Bakal seperti apa? Ya, generasi anak-anak yang ya usianya 1 tahun sampai 10 tahun, 9 tahun hari ini. Ya. Sebab maaf ya, di kacamata mereka dia tidak punya sejarah seperti generasi Z, generasi Y, generasi X, apalagi baby boomer. Jadi baby boomer, jangan kita asal melarang. Oh, tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa begitu. Di depan kacamata anak-anak alfa, hanya ada satu. Dan itu bagi mereka dunia nyata mereka. Dengan kata lain, mereka akan punya game dalam arti gini ya, game itu kehidupan hari-hari dia. Dia akan dihadapkan oleh dunia begituan. Ya. Maka kita harus bijak ini, harus arif. Tidak boleh bodoh, tetap pada jalur kebenaran firman Tuhan. Kita harus memperhatikan bagaimana kita bergerak ke depan terus. Demikian pencerahan firman Tuhan hari ini, kiranya bisa menyegarkan kita semua. Amin.